Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melewati bulan Ramadan dan pada akhirnya bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Ada beberapa tipe manusia dalam melewati bulan suci Ramadan tersebut. Ada yang melewati Ramadan dengan segala macam bentuk amalan, baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Ada juga yang melewati Ramadan, puasa tidak ditunaikan, solat tarawih lewat begitu saja, dan zakat fitrah tidak dibayarkan. Akan tetapi tetap bisa berhari raya. Malah terkadang yang berlebih-lebihan dalam berlebaran justru mereka yang mempunyai catatan buruk pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Ramadan berakhir, bukan berarti berakhir pula sudah suasana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru tugas berat kita untuk membuktikan keberhasilan kita yang kita dapatkan pada bulan suci Ramadan, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah pada 11 bulan yang akan datang. Karenanya bulan sesudah Ramadan adalah Syawal. Syawal artinya peningkatan. Maka dengan demikian kaum muslimin setidaknya ada beberapa poin penting yang mesti dan harus kita lestarikan hingga bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Yang pertama, tidak gampang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-shaimina was-shaimat. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Kemudian di akhir surat ini Allah mengatakan, A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Ibadah Ramadan yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya membuat kita mendapatkan jaminan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Karena itu, semestinya setelah melewati ibadah Ramadan, kita tidak gampang lagi melakukan perbuatan yang bernilai dosa. Apalagi secara harfiah, Ramadan artinya membakar, yakni membakar dosa. Kalau dosa itu kita ibaratkan seperti pohon, maka kalau sudah dibakar, maka pohon itu tidak bisa tumbuh dan bahkan jadi mati. Dengan demikian jangan sampai dosa yang seakan dalam bulan Ramadan kita tahan-tahan. Kemudian setelah Ramadan itu berlalu, lalu kita lakukan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih banyak lagi. Maka kalau demikian halnya, ibarat pohon tersebut bukan kita bakar, tetapi kita hanya menebang satu cabang yang mungkin akan tumbuh 1, 2, 3 dan bahkan 5 cabang. Apabila ini yang terjadi, maka kita tergolong manusia yang merugi. Demikian Allah sindir dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu
wa amilus solihat. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh terus menerus. Inilah manusia yang tidak rugi. Jadi yang pertama yang mesti harus kita lestarikan hingga bertemu Ramadan yang akan datang adalah tidak gampang melakukan perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang mesti dan harus kita lestarikan dalam hidup kita 11 bulan ke depan adalah hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hadid ayat 4. Di bulan Ramadan kita cenderung berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Hal itu karena kita tidak ingin ibadah Ramadan kita menjadi sia-sia dengan sebab kekeliruan yang kita lakukan. Secara harfiah, Ramadan juga berarti mengasah ketajaman hati agar dengan mudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Ketajaman hati itulah yang akan membuat seseorang menjadi sangat berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kehati-hatian dalam hidup ini menjadi amat penting, mengingat apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanggungjawaban ini tidak diwakilkan kepada orang lain, melainkan kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan. Demikian Allah nyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap diri, kata Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudaththir ayat 38. Karenanya, maka kita harus sangat berhati-hati dalam berbuat dan bertindak, karena ini sangat merugikan dan menghancurkan ibadah kita selama Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang mesti kita lestarikan 11 bulan ke depan hingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang adalah senantiasa bersikap jujur. Ketika kita berpuasa Ramadan, kejujuran mewarnai kehidupan kita sehingga kita tidak berani makan, tidak berani minum, meskipun tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya. Inilah yang harus kita realisasikan dalam kehidupan masyarakat. Sifat jujur yang tidak menambah, sifat jujur yang tidak merekayasa, sifat jujur yang selalu menyampaikan apa adanya. Sifat jujur inilah yang mesti kita miliki, baik kita sebagai seorang suami ataupun status kita sebagai seorang anak, atau kita bergelar tokoh masyarakat. Apapun gelar pangkat dan kedudukan kita, tanamkan sifat jujur. Tanpa kejujuran semua akan binasa. Kita lihat berapa banyak pekerja yang diberhentikan karena ketidakjujurannya terhadap atasannya. Betapa berdosanya sang murid karena tidak jujurnya kepada sang guru. Betapa terhirisnya hati orang tua bila sang anak sudah tidak bisa dipegang lagi kejujurannya. Betapa retaknya hubungan suami istri bila keduanya tidak saling menaruh kepercayaan lagi. Semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Begitulah pentingnya sebuah kejujuran. Allah nyatakan dalam firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. At-Taubah ayat 19. Ayat ini menunjukkan bahwa jujur merupakan amalan yang amat terpuji. Dari sebuah kejujuran akan tegak kebenaran dan keadilan. Untuk itu, apabila kejujuran ini tidak mewarnai kehidupan kita 11 bulan mendatang, maka terbiah pendidikan dari ibadah Ramadan yang telah kita lakukan mengalami kegagalan. Meskipun secara hukumnya sah, tapi sangat tidak bermutu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang mesti kita lestarikan 11 bulan ke depan hingga bertemu Ramadan yang akan datang adalah memiliki semangat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, kata Allah, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Al-Baqarah 43. Kebersamaan kita dengan semangat yang tinggi dalam menunaikan salat secara berjamaah membuat syaitan kewalahan untuk menggoda, apalagi berjamaahnya dilakukan di masjid. Solat berjamaah di masjid mempunyai keutamaan yang luar biasa. Maka sangat rugi orang yang tidak melakukan solat secara berjamaah. Memang awalnya agak sulit, terasa berat, seakan terpaksa, tetapi setelah mendapatkan kelezatan, nikmatnya berjamaah, maka kebiasaan jamaah ini berat pula untuk kita tinggalkan. Demikianlah Rasulullah nyatakan dalam sabdanya yang maksudnya, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat dalam solat Isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Maka dengan demikian, setelah Ramadan berlalu, kita harus lebih semangat lagi dalam berjamaah, terlebih lagi berjamaah di masjid. Karena kualitas iman kita bisa diukur dengan bagaimana dia memuliakan masjid. Demikian Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, yang gemar semangat terhadap masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Surat At-Taubah ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah beberapa poin penting yang mesti harus kita lestarikan hingga bertemu Ramadan yang akan datang. Pertama, tidak gampang berbuat dosa. Yang kedua, hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kemudian selalu bersikap jujur dan memiliki semangat berjamaah. Mudah-mudahan pembicaraan yang singkat ini ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.